Ini ada kabar menarik, guys. Setelah Hasto dipersangkakan menjadi tersangka KPK atas kasus dugaan suap bersama Harun Masiku, Hasto buka suara dan kemudian melakukan beberapa perlawanan. Satu yang dilakukan oleh Hasto adalah dengan menyinggung orang-orang yang berada atau tokoh-tokoh yang berada di sekitaran dia yang dianggap memberikan andil terhadap kasus yang dia alami. Bukannya konsen pada materi kasus yang dipersangkakan kepada dia, yang kemudian menyinggung tentang ambisi jabatan 3 periode. Tentu ini adalah disinggung adalah calon atau presiden yang sebelum Prabowo. Untuk itu, mari kita dengarkan apa yang dikemukakan oleh Hasto sehubungan dengan status tersangka yang dia sandang. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Pak Hasto ini lama-lama kok kayak Anies ya, pinter merangkai kata-kata. Padahal Pak Jokowi sendiri itu yang bilang bahwa beliau itu tidak mau menjadi presiden 3 periode. Dan Pak Jokowi mengatakan itu sendiri. Ini loh buktinya. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Di samping itu, Ibu Puan Maharani, anak dari Ketua Umum PDIP, itu juga mengatakan bahwa Pak Jokowi belum pernah sama sekali untuk meminta memperpanjang presiden menjadi 3 periode. Nah, buktinya nah. Tapi benar Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Nah, gini ya Pak Hasto, kalau di logika ya, kalau Pak Jokowi itu mesra sama PDIP, kalau di logika, misalnya Pak Jokowi itu minta 1 periode lagi, dan Pak Jokowi menang, kan otomatis PDIP menjadi partai yang terbesar lagi tuh, dan kader-kader PDIP yang menjadi DPR itu kan pada aman semua kan. Nah, kalau di logika kayak gitu aja Pak. Soalnya apa? Nah, sekarang para netizen Indonesia itu pada mengatakan dari ketiga tokoh besar ini, katanya Pak Jokowi mencarikan pekerjaannya, gitu kan. Terus Megawati mencarikan pekerjaan buat keluarganya. Tapi yang lebih lucu lagi malah anak abah sedang mencarikan pekerjaan buat abahnya tapi nggak dapat. Delogok. Ketika muncul berbagai intimidasi. Ya, itu tadi komentar dari netizen hubungannya dengan pernyataan dari saudara Hasto karena dipersangkakan dalam kasus di KPK. Kemudian ditanggapi oleh kader dari Partai Banteng itu sendiri, yaitu Puan Maharani dan Jokowi, dan menjawab bahwa tidak ada niat untuk 3 periode dan Puan pun tidak pernah mendengarkan kabar bahwa rencana permintaan Jokowi untuk 3 periode. Ya, ini mungkin yang mana yang benar atau siapa yang berkata bohong, ya ini menjadi teka-teki ya. Selanjutnya mari kita coba lihat bagaimana sih reaksi daripada netizen hubungan dengan video tadi, bahwa
dari Hermawan Lian. Hasto, yang kamu fitnah itu orang baik dan jujur. Sekarang kau yang rasakan dari omonganmu. Ya. Harusnya pemain drama itu bagus. Ini kalau main drama seharusnya bagus ya. Yuk wis tak tinggal nyepret padi dulu biar panenannya nanti memuaskan. Lo nak wong tani wingi nandur besuke ngunduh yo wis ngono ae. Betul Mas yang cerdas dan pintar ini. Ayo jadilah rakyat yang cerdas. Nah, ini disuruh Mas Hasto untuk jadi rakyat yang cerdas ya. Bukannya kebalik ya, yang punya ambisi. Nah, yang punya ambisi terbalik ya. Ini nuduhnya ke Jokowi. Satu kata buat Hasto. Gadabrus. Nah, orang banyak yang lucu mendengar pernyataan daripada Hasto ini ya. Satu kelas dengan Anies. Ho 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 ho. Kemudian terlalu tergesa-gesa. Nah, mungkin maksudnya terlalu tergesa, terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Ya. Kemudian yang menjadi ambisinya adalah ketua lu juga. Nah, ini ketua daripada Hasto ini ya. Kemudian ketika seseorang berambisi mengejar kehidupan dunia, maka dia terkadang lupa akan kesalahannya. Iya. Dia lupa dengan kesalahannya bahwa kesalahan dia itu adalah kasus suap gitu. Tapi kemudian mencari menuduh atau membicarakan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus dia. Kan Bu Puan juga udah bilang Pak Jokowi tidak minta dan memang Pak Jokowi tidak mau Hasto dan gerombolannya itu suka sekali ngarang-ngarang. Nah, jadi Mbak Puan sudah jelas mengatakan bahwa tidak ada, Pak Jokowi tidak pernah minta. Ini yang berbohong ini siapa? Sudahlah Pak, nanti gosong. Sudahlah, nanti hangus maksudnya. Pak Hasto malu sekali sama rakyatnya. Videonya di skip. Ya di skip aja. Videonya di skip. Ya malu. Perkataan-perkataan begitu ya. Hahaha, Bapak ini ngibul aja padahal masyarakat sudah pada tahu dan pintar-pintar semua. Jadi kalau sudah jadi tersangka, konsentrasi dengan kasusnya, materi kasusnya, jangan memutarbalikkan fakta lagi karena masyarakat itu sudah tahu, sudah pintar-pintar semua, jadi tidak bisa dibohongi. Apalagi jejak digital itu banyak sekali, jadi tidak perlu ya. Bentar lagi nangis-nangis. Kemudian ternyata Hasto pemain drama. Ya, entah ini dia melakukan drama atau apa ya. Mungkin penonton yang lebih tahu ya. Pak bawa-bawa Jokowi. Rakyat sudah cerdas. Orang percaya omonganmu. Tidak usah bawa-bawa Jokowi. Masyarakat sudah cerdas. Masyarakat tidak percaya dengan omonganmu gitu. Bohong. Netizen bilang bohong ya. Menilai pernyataan daripada Hasto itu bohong. Waduh, rakyat yang waras tidak melihat keserakahan Pak Jokowi menjadi presiden 3 periode. Nah, masyarakat memang ada isunya waktu 3 periode, tapi kan Jokowi sudah membantah bahwa dia tidak berencana untuk
3 periode. Cuma isu aja yang digulirkan ya. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Ya, ini termasuk fitnah. Kalau seandainya yang dikemukakan itu tidak benar, ya itu adalah fitnah. Wah, pintar omong itu namanya, mencel-mencel. Nah, semakin gedrabrus, semakin ngelantur, ya. Semakin tidak jelas perkataannya kesana kemari ya. Tidak fokus pada kasus yang dipersangkakan. Nah ini yang dikemukakan oleh Mawar Merah. Bacot lu nggak nyambung. Kamu jadi tersangka kok bawa-bawa Jokowi. Nah, itulah tidak nyambung. Seharusnya konsentrasi pada materi kasus, tetapi yang dibawa-bawa adalah Jokowi gitu. Adu domba rakyat, padahal rakyat itu sudah pada pintar dan bisa menilai kader-kadernya itu bicara nggak pakai logika semua. Ampun. Jadi susah ya, rakyat sudah pada pintar semua bahwa rakyat itu tidak bisa dibohongi. Konsentrasi saja dengan materi kasus yang dipersangkakan supaya lebih bagaimana caranya supaya tidak terbukti tidak bersalah. Oke, demikian reaksi video saya tentang saling bongkar setelah dipersangkakan Hasto menyindir perpanjangan jabatan 3 periode. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.